Hai Sobat Planner, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kajian morfologi kota pada perkotaan Tanjung Balai. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu, apa itu sebenarnya morfologi kota? Morfologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur dari sebuah objek. Sehingga morfologi kota dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur dari tata ruang perkotaan serta merupakan suatu ekspresi dari keruangan. Menurut Smiles, ada 3 unsur morfologi perkotaan, yaitu penggunaan lahan, pola jaringan jalan, tipe-tipe bangunan. Pada unsur penggunaan lahan, ini mencakup bagaimana lahan dalam kota digunakan, seperti untuk perumahan, komersial, industri, rekreasi, dan lainnya. Penggunaan lahan ini akhirnya akan membentuk tata ruang dan fungsi dari suatu kota. Sedangkan unsur pola jalan mencakup susunan dan desain jalan dalam kota, contohnya berupa jaringan grid, radial, atau kombinasi dari keduanya. Pola jalan ini nantinya sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas dalam kota. Dan unsur tipe desain bangunan mencerminkan arsitektur yang dominan dalam suatu periode atau wilayah. Ini mencakup bahan bangunan, bentuk, tinggi, dan fungsi bangunan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu morfologi dan unsur-unsur pembentuknya, selanjutnya mari kita melihat bagaimana sebenarnya morfologi dari perkotaan Tanjung Balai. Di dalam RDTR, perkotaan Tanjung Balai adalah suatu wilayah perencanaan yang terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu seluruh kecamatan Karimun dan sebagian dari kecamatan Tebing, Meral, dan Muara Barat. Perkotaan ini dibentuk dengan tujuan mewujudkan perkotaan Tanjung Balai yang layak huni dan ramah lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkualitas. Berkembangnya perkotaan Tanjung Balai dimulai pada abad ke-19 di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Karimun dan Kecamatan Meral. Kecamatan tersebut merupakan awal dari pusat pertumbuhan yang berkembang sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan. Pada akhirnya, wilayah tersebut memberikan dampak penyebaran hingga ke kecamatan-kecamatan lainnya. Dalam perjalanannya, perkembangan sejarah tersebut telah membentuk morfologi kota perkotaan Tanjung Balai yang tercerminkan pada masa kini. Oleh karena itu, mari kita identifikasi bagaimana morfologi kota perkotaan Tanjung Balai melalui 3 unsur yang telah dijabarkan oleh Smiles. Jika kita melihat dari sudut pandang lahan, perkotaan Tanjung Balai Karimun memiliki pusat pertumbuhan yang berada di sepanjang Jalan Nusantara hingga Ahmad Yani. Dengan pola pertumbuhan ini, terciptalah morfologi perkotaan yang bertipe sektoral. Untuk lebih mudah, kita bisa lihat gambar berikut ini. Kalian bisa lihat titik utama dari morfologi ini berada di pelabuhan. Guna lahan perdagangan tersebar dari titik utama dan menyebar melewat jalan utama, yaitu Jalan Ahmad Yani hingga Nusantara, dan permukiman tersebar di seluruh perkotaan Tanjung Balai. Morfologi perkotaan Tanjung Balai bisa kita lihat pada pola jaringan jalan, yang mana pada pola tersebut memiliki 2 jenis bentuk, yakni pola ring dan simpangan. Pola ring radial bisa kita lihat pada jalanan besar atau jalanan utama pada perkotaan ini, karena jalan tersebut melingkar dan menyebar dari CBD-nya. Sementara jalanan simpangan bisa kita lihat pada jalan-jalan kecil yang membentuk kotak-kotak dan menempel pada jalan utama. Hal ini didasari karena jalanan ini umumnya didominasi oleh perumahan masyarakat sekitar. Kecamatan Karimun, Meral, dan Meral Barat di bagian pesisir umumnya memiliki bangunan tua yang mana didominasi oleh peninggalan Cina peranakan yang telah bermukim di kawasan ini sejak 1800-an. Selain peninggalan Cina peranakan, terdapat juga beberapa peninggalan pemerintahan Hindia Belanda di kawasan perkotaan ini. Fungsi bangunan-bangunan tua ini berhubungan dengan perdagangan, jasa, dan beberapa lainnya menjadi kantor kepemerintahan dan tempat tinggal. Dan bangunan berarsitektur vintage inilah yang menjadi awal mula terbentuknya CBD di kawasan perkotaan Tanjung Balai. Namun jika kita melihat perkotaan Tanjung Balai secara menyeluruh, bangunannya juga didominasi oleh bangunan modern. Contohnya seperti ruko-ruko dan rumah minimalis.
Dapat disimpulkan jika kita melihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya terkait unsur-unsur morfologi perkotaan di Tanjung Balai, bahwa dari unsur guna lahan merupakan model sektoral dengan pusat yang berada di pelabuhan, di mana perdagangan tersebar di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Nusantara dan diisi oleh lahan pemukiman. Dari unsur pola jalan, morfologinya berbentuk ring radial dan simpangan. Kemudian dari unsur arsitekturnya, bangunan menunjukkan jenis bangunan Chinatown dan Old Town di sebagian kecamatan Karimun dan Merak. Secara keseluruhan bangunan, perkotaan Tanjung Balai didominasi oleh bangunan pemukiman yang lebih modern. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dadah!